Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Fitrotik Tiska Mafina dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4F Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, saya sekarang ini akan membuat video yang dikhususkan memang untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, jadi tugas saya sekarang ini itu akan mengulas 5 penelitian komunikasi organisasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan peneliti di Indonesia. Nah, kelima penelitian ini itu berasal dari skripsi dan jurnal dalam negeri yang memang memberikan perspektif unik dan berbeda gitu tentang dinamika komunikasi organisasi. Mari kita langsung saja ya. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai penelitian komunikasi organisasi Karang Taruna. Nah, di sini judul penelitiannya adalah Komunikasi Organisasi Karang Taruna dalam membangun solidaritas antar anggota pada Karang Taruna, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati. Peneliti di sini yaitu Andi Setiawan dengan skripsinya di Universitas Nasional Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2024. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dilatar belakangi oleh pentingnya peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan yang sering mengalami kendala dalam membangun solidaritas antar anggota. Karang Taruna Kelurahan Batu Ampar menghadapi tantangan dalam menjaga kohesivitas organisasi, terutama dalam era digital yang mengubah pola komunikasi tradisional. Solidaritas yang kuat menjadi kunci keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat yang terjalin. Kemudian, permasalahan penelitian ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pola komunikasi organisasi yang diterapkan dalam Karang Taruna Kelurahan Batu Ampar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana komunikasi organisasi berperan dalam membangun solidaritas antar anggota. Kemudian yang ketiga, apa saja hambatan dan tantangan dalam membangun solidaritas melalui komunikasi organisasi. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori solidaritas sosial Durkheim yang menjelaskan 2 tipe solidaritas, yaitu yang pertama mekanik yaitu berdasarkan kesamaan dan organik yaitu yang berdasarkan saling ketergantungan. Serta teori komunikasi organisasi yang menekankan pentingnya komunikasi formal dan informal dalam membangun ikatan organisasi. Kemudian metodologi dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota Karang Taruna sendiri. Kemudian observasi partisipatif dalam kegiatan organisasi dan juga studi dokumentasi program kerja. Dan hasil penelitian dari skripsi ini adalah komunikasi organisasi Karang Taruna itu berhasil membangun solidaritas melalui kombinasi komunikasi formal, yaitu dengan cara rapat rutin, struktur hierarkis, dan juga dengan cara informal. Itu tadi formal, yang ini informal dengan cara gathering gitu. Kemudian ada media sosial, terus ada grup WhatsApp. Solidaritas terbentuk melalui kesamaan visi pemberdayaan masyarakat dan saling ketergantungan dalam pelaksanaan program. Hambatan utama dalam hal ini yaitu perbedaan generasi dalam preferensi media komunikasi. Kemudian lanjut ke penelitian yang kedua yaitu mengenai komunikasi organisasi di instansi pemerintah. Judul penelitiannya adalah Komunikasi Organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Nah ini tuh penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhaliza di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, program studi ilmu komunikasi juga tahun 2024. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berangkat dari fenomena rendahnya kinerja pegawai di instansi pemerintahan yang sering dikaitkan dengan lemahnya sistem komunikasi organisasi. Jadi kantor camat Bagan Sinembah ini sebagai ujung tombak pelayanan publik memerlukan komunikasi organisasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melayani masyarakat. Nah, era reformasi birokrasi menuntut transformasi pola komunikasi dari yang hierarkis kaku menjadi lebih yang partisipatif gitu. Itu latar belakangnya. Kemudian permasalahan penelitiannya ada 3 juga, yaitu bagaimana implementasi komunikasi organisasi di kantor camat Bagan Sinembah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu faktor apa saja sih yang mendukung dan menghambat efektivitas komunikasi organisasi.
Lanjut ke teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori komunikasi organisasi Chester Barnard yang menekankan komunikasi sebagai kekuatan yang mengikat organisasi. Dan teori kinerja Mangkunegara yang menjelaskan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Kemudian metodologi dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian pegawai dan pimpinan kantor camat. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen administratif. Kemudian hasil penelitian ini yaitu implementasi komunikasi organisasi di kantor camat sudah cukup baik dengan adanya rapat koordinasi rutin, sistem pelaporan berjenjang, dan komunikasi informal. Komunikasi organisasi ini berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui kejelasan tugas, koordinasi yang baik, dan motivasi kerja. Faktor pendukung adalah komitmen pimpinan, sementara hambatan utamanya adalah resistensi terhadap teknologi komunikasi yang baru. Nah, kemudian penelitian yang ketiga yaitu analisis komunikasi organisasi antar budaya dalam ISEC, perspektif teori dan praktik berdasarkan teori komunikasi organisasi aliran klasik dan human behavior. Nah, penelitinya di sini yaitu Muhammad Rizky Pratama dan Dewi Sartika di Jurnal Ilmu Komunikasi volume 12 nomor 2 tahun 2024. Latar belakangnya yaitu ISEC sebagai organisasi mahasiswa internasional terbesar di dunia dengan kehadiran di 127 negara termasuk Indonesia. Menghadapi kompleksitas komunikasi antar budaya, organisasi menjadi laboratorium ideal untuk menganalisis bagaimana komunikasi organisasi bekerja dalam konteks multikultural. Globalisasi dan program pertukaran mahasiswa internasional membuat pemahaman komunikasi antar budaya menjadi sangat relevan untuk pengembangan kepemimpinan masa depan. Kemudian, permasalahan penelitian di sini yaitu bagaimana struktur komunikasi formal dan informal dalam ISEC di Indonesia. Kemudian bagaimana teori komunikasi organisasi aliran klasik dan human behavior dapat menjelaskan praktik komunikasi antar budaya. Kemudian yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi dalam komunikasi organisasi Kemudian antar teori yang budaya. Digunakan dalam penelitian ini yaitu teori komunikasi organisasi aliran klasik yang dari Max Weber dan Henry Fayol yang menekankan struktur hierarkis dan prosedur formal, serta teori human behavior dari Elton Mayo dan Douglas MacGregor yang fokus pada aspek manusiawi dan hubungan interpersonal dalam organisasi. Metodologinya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota ISEC dari berbagai negara, observasi partisipatif dalam kegiatan internasional, dan analisis dokumen organisasi. Kemudian hasil penelitian. Dalam penelitian ini yaitu Isaac berhasil mengintegrasikan struktur formal klasik dengan pendekatan human behavior dalam komunikasi antar budaya. Struktur hierarkis memberikan kerangka kerja yang jelas, sementara pendekatan human behavior memfasilitasi adaptasi budaya dan pemahaman individual. Tantangan utama adalah perbedaan konteks budaya tinggi versus rendah dan variasi gaya komunikasi langsung versus tidak langsung. Lanjut ke penelitian yang keempat, yaitu mengenai komunikasi organisasi dalam event management. Yang judul penelitiannya yaitu implementasi komunikasi organisasi pada panitia lomba event nasional. Penelitiannya yaitu Fajar Nugroho di Jurnal Komunikasi dan Media volume 8 nomor 1 2024. Latar belakangnya yaitu event nasional memerlukan koordinasi yang kompleks melibatkan berbagai stakeholder dalam waktu terbatas. Komunikasi organisasi menjadi kunci sukses penyelenggaraan event, terutama terutama pada panitia yang bersifat HOC atau temporer. Penelitian ini penting karena banyak event gagal akibat buruknya komunikasi organisasi. Padahal event merupakan industri kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Nah, permasalahan penelitiannya di sini yaitu bagaimana sih implementasi komunikasi organisasi dalam konteks panitia event nasional. Kemudian pola komunikasi apa yang paling efektif untuk organisasi temporer seperti panitia event. Kemudian ketiga, bagaimana mengatasi hambatan komunikasi dalam manajemen event. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori koordinasi dan kontrol organizational behavior.
yang menjelaskan bagaimana organisasi mengkoordinasikan aktivitas dan mengontrol hasil untuk mencapai tujuan bersama, serta teori manajemen proyek yang menekankan komunikasi sebagai knowledge area kritis dalam kesuksesan proyek. Nah, metodologinya yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian mahasiswa panitia lomba fotografi tingkat nasional, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif selama persiapan dan pelaksanaan event, serta fokus group discussion. Kemudian, hasil penelitian dari penelitian yang keempat ini yaitu implementasi untuk komunikasi organisasi pada panitia event memerlukan struktur koordinasi yang fleksibel namun kontrol. Pola komunikasi yang efektif mengkombinasikan komunikasi formal yaitu briefing, timeline, job description dengan informal yaitu kayak grup chat, koordinasi langsung gitu. Nah, kunci sukses adalah kepemimpinan yang komunikatif, pembagian peran yang jelas, dan sistem feedback yang responsif. Nah, lanjut penelitian yang kelima yaitu analisis jaringan komunikasi organisasi. Judul penelitian di sini adalah analisis jaringan komunikasi organisasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dalam menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Peneliti di sini yaitu Rahmat Hidayat, ini skripsi ya di Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi ilmu komunikasi 2024. Nah, latar belakang di sini yaitu dilatar belakangi oleh pentingnya analisis jaringan komunikasi dalam gerakan sosial dan organisasi massa. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI sebagai organisasi besar perlu memahami pola komunikasi internal dan eksternal dalam mengorganisir penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan buruh. Era digital mengubah cara organisasi massa, memobilisasi dukungan dan menyampaikan aspirasi. Permasalahan penelitian bagaimana struktur jaringan komunikasi organisasi KSBSI dalam gerakan penolakan UU Cipta Kerja, siapa aktor kunci dalam jaringan komunikasi organisasi tersebut, bagaimana efektivitas jaringan komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, teori yang digunakan yaitu teori analisis jaringan sosial atau social network analysis yang menganalisis pola hubungan dan aliran komunikasi dalam jaringan sosial, serta teori gerakan sosial yang menjelaskan bagaimana organisasi memobilisasi sumber daya melalui komunikasi strategis. Metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis jaringan, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus KSBSI di berbagai tingkat, analisis dokumen internal, dan mapping jaringan komunikasi digital melalui media sosial dan aplikasi komunikasi. Nah, hasil penelitiannya adalah jaringan komunikasi KSBSI menunjukkan struktur hierarkis dengan node sentral di tingkat konfederasi yang terhubung dengan federasi serikat pekerja di berbagai sektor. Aktor kunci adalah pengurus harian konfederasi dan ketua federasi sektor strategis. Efektivitas jaringan tinggi dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi massa didukung oleh penggunaan teknologi digital dan media sosial. Nah, dari kelima penelitian ini, kita dapat melihat betapa dinamisnya komunikasi organisasi di Indonesia. Setiap konteks organisasi memiliki karakteristik unik, gitu. Namun, prinsip-prinsip dasar komunikasi organisasi itu tetap relevan. Yang menarik adalah bagaimana peneliti Indonesia ini mampu mengadaptasi teori-teori global ke dalam konteks lokal, memberikan warna sendiri pada pengembangan ilmu komunikasi organisasi ini. Bagi kalian yang sedang menyusun skripsi atau penelitian tentang komunikasi organisasi, penelitian-penelitian ini mungkin bisa menjadi referensi dan inspirasi pun di dalam video ini gitu. Nah, tapi ingat komunikasi organisasi ini bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dinamika manusia dalam berorganisasi. Nah, oke, terima kasih. Saya Dr. Titis Mavina, pamit undur diri. Dan terima kasih sudah menyimak review ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk konten akademis lainnya. Sampaikan di kolom komentar penelitian komunikasi organisasi apa yang ingin dibahas selanjutnya. Ya, meskipun ini tugas, tapi ya mungkin barangkali ini bisa lebih lanjut. Dadah. Assalamualaikum.